received, sir. Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Irafuku Airam Kangal. Barat seorang sopir yang hidup sederhana. Hidupnya mulai berantakan ketika ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Susila yang mengaku sedang diperas oleh pacarnya sendiri. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Susi Susanti Permana, Ransoker 5571, Warna Ryogal 9396, Sika Pat New 0094, Burhani Ki Bai 5209. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Barat mencoba membantu Susila, namun usaha baik itu justru menyeretnya masuk ke dalam lingkaran kejahatan yang jauh lebih gelap. Dan alur cerita Irafuku Airam Kangal pun dimulai. Film ini dimulai dengan kejadian pada malam hari saat hujan, di mana polisi membawa seorang pria ke kantor untuk diperiksa. Sedangkan di tempat lain, polisi juga menemukan mayat yang tewas tertembak di dalam rumah dan polisi langsung melakukan olah TKP di sana. Saat polisi sedang menginterogasi pria yang bernama Barat di kantor, polisi yang selesai melakukan olah TKP tiba di kantor dengan membawa seorang pria, yaitu tetangga korban yang melaporkan pada polisi karena mendengar suara tembakan di TKP. Tetapi saat diinterogasi, polisi justru mencurigai sang pelapor sebagai pelaku yang menembak korban lalu berpura-pura melapor. Sedangkan Barat yang diinterogasi di ruangan yang sama, tetapi karena kasusnya tidak terlalu penting, polisi pun membiarkannya pergi. Lalu cerita pun flashback ke beberapa hari sebelum kejadian hari itu, di mana Barat adalah seorang sopir taksi online yang saat itu tidak sengaja mengantar penumpang seorang penulis novel bernama Vijayanti yang diidolakan Barat. Setelah mengantar Vijayanti, Barat lalu menyebut kekasihnya bernama Susila atau Susi yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Hari itu, Barat mengantar Susi ke acara pernikahan temannya. Lalu pada malam hari, saat Susi dan teman-temannya pulang dari acara tersebut, mereka pun naik taksi online. Driver online mengantar teman Susi lebih dahulu satu persatu. Ketika Susi tinggal sendiri, driver tersebut mencoba menculiknya, tetapi Susi menarik rem tangan dan keluar dari mobil. Sopir itu pun mengejar dan menarik Susi ke mobil, tetapi Susi berhasil diselamatkan oleh seorang pria yang lewat di sana bernama Ganesh yang langsung mengejar driver tersebut hingga driver itu pun melarikan diri. Esok harinya, saat di mobil, Susi menceritakan kejadian semalam pada Barat, tetapi Susi meminta Barat untuk melupakan saja kejadian itu dan tidak perlu diperpanjang. Lalu Barat pun mengantar Susi ke rumah temannya bernama Rupala yang mulai jenuh dengan rumah tangganya karena sang suami bernama Fasan selalu berperilaku buruk kepadanya. Kebetulan ayah Fasan adalah pasien rumah Susi. Susila. Sir. Lalu esok harinya ketika Susi akan pergi dengan motornya, Susi tidak sengaja melihat Ganesh yang lewat. Ia pun memanggil Ganesh dan menghampirinya. Lalu Susi mengembalikan pendrive milik Ganesh yang terjatuh saat Ganesh menolongnya malam itu. Setelah itu, ketika Susi sedang menonton bioskop bersama teman-temannya sambil menunggu Barat, tiba-tiba Ganesh datang dan duduk di sebelah Susi. Ganesh mulai terobsesi dengan Susi dan ketika Ganesh mengatakan kalau ia tahu semua tentang Susi, membuat Susi mulai risih. Saat Ganesh mulai berbicara kurang ajar, Susi pun marah dan berdiri, tetapi Ganesh menarik tangannya. Susi pun keluar dan bertemu dengan Barat yang baru tiba. Lalu Susi memberitahukan kejadian itu pada Barat yang membuat Barat marah, lalu masuk ke dalam bioskop untuk mencari Ganesh. Tetapi Ganesh sudah tidak ada di sana. Kemudian esok harinya, Ganesh kembali mengganggu Susi di jalan. Itu membuat Susi marah dan menamparnya.
Hal itu pun membuat Ganesh marah dan makin berani. Hingga suatu hari saat Susi ingin mengganti pakaian perawat di dalam ruangan kamar rumah sakit, ternyata Ganesh sudah ada di dalam. Itu membuat Susi terkejut. Ganesh langsung menampar Susi yang membuat Susi pingsan. Saat ia sadar, Ganesh masih ada di sana, tetapi tidak melakukan apa-apa pada Susi. Namun Ganesh mengancam Susi agar Susi meninggalkan Bharat dan menerima dirinya, atau Ganesh akan membunuh Bharat. Lalu ia pun pergi. Pada malam harinya, saat di pantai, Susi pun memberitahukan itu pada Bharat. Itu membuat Bharat benar-benar marah, tetapi mereka saat itu tidak tahu apapun detail tentang Ganesh. Tiba-tiba di tempat yang sama, mereka melihat Rupala yang ingin menenggelamkan dirinya ke laut, tetapi berhasil dihentikan oleh Bharat. Alasan Rupa melakukan itu karena ia tertekan. Rupala lalu menceritakan pada Susi kalau ia tidak sengaja berkenalan dengan seorang pria dari telepon nyasar. Mulai saat itu, pria tersebut sering meneleponnya, membuat Susi merasa tidak kesepian lagi karena selama ini suaminya Vasan selalu bersikap dingin kepadanya. Setelah sering menelepon, pria itu pun mengajak bertemu. Rupala pun setuju untuk bertemu di luar, tetapi pria tersebut justru datang ke rumahnya. Rupala pun akhirnya melihat langsung wajah pria tersebut. Tetapi tiba-tiba pria itu menyemprotkan sesuatu ke matanya dan membuatnya pingsan. Lalu pria tersebut membuka pakaian Rupala kemudian merekamnya. Rekaman itu digunakan untuk memeras Rupala terus-menerus. Rupala pun mulai takut jika suaminya mengetahui itu, karena Rupala sudah mulai kehabisan uang untuk membayar pria yang memerasnya. Karena itulah ia ingin menenggelamkan dirinya ke laut. Lalu Rupala pun menunjukkan foto pria tersebut kepada Bharat dan Susi. Pria itu ternyata adalah Ganesh. Itu membuat Susi dan Bharat terkejut. Lalu Bharat pun meminta alamatnya pada Rupala. Dan pada malam hari itu juga, Bharat langsung pergi ke alamat rumah Ganesh. Saat sampai ketika hujan, dan ketika Bharat berjalan ke arah rumah Ganesh, ia pun berpapasan dengan seorang pria yang terlihat gugup. Lalu Sin pun kembali flashback ke beberapa hari sebelum pria tersebut berpapasan dengan Bharat. Pria itu bernama Murugesan, seorang duda kaya. Hari itu ia bertemu dengan Ganesh, karena sebelumnya Murugesan yang mulai kesepian memasang iklan cari jodoh di koran. Ganesh menemuinya karena Ganesh mengatakan jika ia memiliki sepupu Anita yang tertarik setelah melihat iklan Murugesan di koran. Sepupunya bernama Anita yang juga datang menemui Murugesan. Saat melihat Anita, Murugesan pun langsung terpana dengan kecantikannya. Lalu Murugesan langsung mengajak Anita dan Ganesh ke rumahnya untuk membicarakan lebih lanjut. Saat tiba di rumah, Anita pun mulai menggoda Murugesan dan mengajaknya ke kamar. Tetapi semua itu hanyalah tipuan Anita dan Ganesh untuk menjebak dan merampok Murugesan. Murugesan tidak pernah bisa melupakan kejadian tersebut. Hingga suatu hari, saat Murugesan sedang membeli buah kelapa di jalan, ia pun tidak sengaja melihat Ganesh yang lewat dengan motornya. Ternyata hari itu adalah hari di mana Ganesh ditampar oleh Susi di jalan. Saat melihat Ganesh yang pergi, Murugesan pun menghentikan mobil seorang pria dan meminta bantuannya untuk mengikuti motor Ganesh, hingga Murugesan akhirnya mengetai rumah Ganesh. Dan mulai saat itulah Murugesan mulai memikirkan rencana untuk balas dendam kepada Ganesh. Sampai tiba di malam kejadian, Murugesan masuk ke dalam rumah Ganesh dengan membawa senjata. Ketika Bharat tiba di sana, Murugesan pun keluar dari rumah Ganesh dengan keadaan gugup dan panik, berpapasan dengan Bharat di jalan. Lalu setelah itu, Bharat pun masuk ke dalam rumah Ganesh dan Murugesan pun pergi dari sana. Ketika Bharat keluar dari rumah, tetangga Ganesh pun melihatnya dari balkon rumah. Lalu saat di jalan, mobil Bharat kembali berpapasan dengan mobil Murugesan. Saat melihat Murugesan, Bharat tiba-tiba langsung mengejarnya. Tetapi Murugesan berhasil lolos karena mobil Bharat menabrak motor di sebuah persimpangan jalan tepat di depan polisi yang sedang berpatroli. Polisi pun langsung menghentikan mobil Bharat dan menyuruhnya turun. Di waktu yang sama, polisi patroli mendapatkan informasi jika ada yang melapor tentang aktivitas yang mencurigakan di alamat rumah Ganesh. Setelah tetangga Ganesh melapor karena mendengar suara tembakan, karena keadaan serius, polisi pun terpaksa membawa Bharat ke TKP sebelum membawanya ke kantor. Saat tiba di depan rumah Ganesh, polisi pun bertemu dengan tetangga Ganesh yang melapor. Tetangga Ganesh mengatakan ketika mendengar suara tembakan, ia panik dan diam di kamarnya.
Setelah beberapa lama, ia keluar ke balkon dan melihat seorang pria keluar dengan tergesa-gesa. Saat polisi masuk untuk memeriksa, Barat mulai terlihat panik. Setelah memeriksa, polisi pun langsung menghubungi atasan mereka dan mengatakan jika ini adalah kasus pembunuhan. Tidak lama kemudian, atasan mereka pun tiba di TKP dan langsung masuk untuk memeriksa di dalam. Sedangkan polisi patroli kembali ke kantor dengan membawa Barat bersama mereka. Lalu kita pun kembali ke kejadian di awal saat di kantor polisi. Setelah Barat keluar dari ruangan, ponselnya ternyata tertinggal di dalam. Saat ia kembali dipanggil ke dalam, tetangga Ganes melihat dan mengenali wajahnya. Tetangga Ganes langsung mengatakan pada polisi kalau pria yang ia lihat keluar dari rumah Ganes adalah Barat. Mendengar itu, Barat langsung melarikan diri dari sana dan dikejar oleh polisi. Tetapi Barat berhasil meloloskan diri dari polisi dengan bersembunyi di sebuah rumah. Ternyata rumah itu adalah rumah Wijayanti, seorang penulis novel idolanya yang pernah diantarnya pulang. Wijayanti pun bertanya mengapa polisi mengejarnya. Barat pun menceritakan kembali ke kejadian di rumah Ganes, di mana saat Barat masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai atas, Barat justru menemukan jasad seorang wanita yang sudah mati tertembak di sana. Setelah merasa aman, Barat pun kembali ke rumah Ganes untuk mencari petunjuk tentang Ganes. Di waktu yang sama, Ganes pun datang ke rumah itu untuk mencari pendrive miliknya. Ketika pendrive-nya ketemu, Ganes pun memeriksa isinya di monitor. Terlihat video pukul dari Rupala masih tersimpan di pendrive. Ternyata Barat juga ada di sana dan melihat video tersebut. Barat langsung mengambil pendrive tersebut yang membuat Ganes menyerang Barat untuk mengambil kembali pendrive-nya. Perkelahian pun terjadi, akan tetapi Ganes berhasil mengambil pendrive tersebut setelah ia memukul kepala Barat dengan kayu yang menyebabkannya pingsan. Lalu Ganes pun pergi dari sana. Saat Barat sadar, ia pun tidak sengaja menemukan potongan koran yang berisi iklan cari jodoh Murugesan. Barat pun langsung memeriksanya di komputer dan mendapatkan akun dengan nama Murugesan di Facebook, di mana foto profil dari akun tersebut adalah foto pria yang sama dengan pria yang berpapasan dengannya di depan rumah Ganes, yaitu Murugesan. Dari Facebook juga Barat mendapatkan alamat atau lokasi dari Murugesan. Barat pun langsung pergi dari sana. Saat di lokasi, Barat memeriksa setiap rumah dan ia pun melihat mobil milik Murugesan di salah satu rumah di sana. Sedangkan di dalam, Murugesan terbangun karena mendengar suara di rumahnya. Saat ia memeriksa, Barat muncul dari belakang dan langsung menamparnya. Barat langsung bertanya mengapa Murugesan datang ke rumah Ganes dan membunuh seorang wanita di sana. Tetapi Murugesan bukanlah pelakunya. Murugesan lalu menceritakan kejadian setelah ia ditipu dan dirampok oleh Ganes dan Anita. Murugesan pun berniat balas dendam dan ia mendatangi rumah itu untuk membunuh mereka. Namun ketika ia masuk, Murugesan justru menemukan mayat seorang wanita di lantai atas. Juga Ganes yang keluar dari kamar lalu mendorong Murugesan kemudian melarikan diri karena panik. Sementara Murugesan karena senjatanya terjatuh, ia pun bingung sebab tidak bisa mengendalikan senjata yang mana. Hingga ia pun akhirnya mengambil senjata yang digunakan untuk menembak korban. Murugesan mengira jika korbannya adalah Anita, tetapi saat ia melihat wajahnya, ternyata itu bukanlah Anita, melainkan gadis lain. Saat Murugesan sampai di rumah, ia pun baru sadar jika senjata yang ia bawa bukanlah miliknya. Setelah itu, Barat yang melihat CCTV di rumah tetangga Murugesan yang mengarah ke jalan. Ia pun mengajak Murugesan untuk memeriksa rekaman saat Anita dan Ganes datang ke rumah Murugesan hari itu. Barat pun mendapatkan nomor kendaraan di mobil yang digunakan Ganes. Esok harinya, mereka langsung mencari tahu detail dari pemilik mobil tersebut. Mereka pun mendapatkan alamatnya. Barat dan Murugesan langsung mendatangi rumah pemilik mobil tersebut. Tetapi pemilik mobil itu tidak bisa menemui mereka di rumah dan mengajak mereka bertemu di luar. Pria tersebut bernama Narain, yaitu seorang pria yang membantu Murugesan mengikuti motor Ganes hingga ke rumahnya. Saat bertemu, Barat yang marah langsung bertanya keberadaan Ganes pada Narain. Tetapi Narain mengatakan jika ia tidak mengenal Ganes dan hanya mengenal Maya, gadis yang meninggalkan rumah itu. Narain mengenal Maya dari Facebook. Mereka pun mulai dekat. Kemudian saat Maya datang ke rumahnya, tiba-tiba Ganes masuk ke rumah Narain dan mengancam mereka dengan senjata. Ganes memukul Narain hingga pingsan dan membawa semua uangnya.
Saat Naren sadar, ternyata mayat juga sudah tidak ada di rumahnya. Begitu juga dengan mobilnya yang dibawa Ganesh. Naren tidak melaporkan itu kepada polisi karena takut akan menimbulkan masalah pada keluarganya. Tetapi dalam 10 hari, polisi memberinya informasi jika mobilnya terparkir di suatu tempat. Pada hari ia membantu Murugesan, ternyata saat itu ia juga melihat Ganesh bersama mayat di rumah tersebut. Naren juga ternyata adalah korban Ganesh seperti Murugesan. Naren yang marah juga berencana balas dendam dan membunuh mereka. Pada malam kejadian itu, Naren juga datang ke rumah Ganesh lebih dulu sebelum Murugesan dengan niat yang sama untuk membunuh. Tetapi ketika Naren masuk, ia juga menemukan Maya yang sudah tergeletak tak bernyawa di rumahnya. Saat Naren tiba di rumah tersebut, ia melihat ada seorang pria yang keluar dari sana, lalu pergi dengan bajai. Naren yakin jika pria itulah yang membunuh Maya. Namun Naren mengatakan jika pria tersebut sepertinya bukanlah Ganesh, melainkan orang lain. Sedang di tempat lain, polisi memukul Susi di ruangan interogasi agar Susi memberitahukan keberadaan Bharat karena polisi merasa kalau Susi terlibat. Tetapi atasan mereka datang dan menghentikan interogasinya karena interogasinya dilakukan dengan cara yang salah. Lalu atasan mereka menyuruh bawahannya untuk membawa Susi ke rumah sakit. Setelah itu baru membawanya ke kantor. Sementara itu, Murugesan dan Bharat mendatangi pangkalan bajai untuk mencari tahu siapa supir bajai yang mengantar pria yang membunuh Maya malam itu. Mereka pun mendapatkan supir bajai itu bernama Paltras dari supir bajai yang lain. Paltras sedang menuju ke lokasi mereka. Sedangkan di rumah sakit, Susi melarikan diri dari polisi. Paltras yang saat itu sedang membawa penumpang datang menemui Murugesan di pangkalan bajai. Murugesan pun bertanya di mana Paltras menurunkan pria yang menaiki bajainya malam itu. Paltras yang tidak tahu kalau pria itu membunuh, memberitahukan kalau ia menurunkannya di sebuah rumah. Lalu Murugesan meminta Paltras untuk mengantarkan mereka ke rumah tersebut, menyuruh penumpang Paltras menaiki bajai yang lain. Ternyata penumpang di bajai Paltras adalah Susi yang baru saja melarikan diri dari polisi. Bharat langsung mengambil Susi dan memeluknya karena sedih melihat wajah Susi yang penuh luka. Lalu Bharat meminta Murugesan untuk mengantarkan Susi ke panti asuhan tempat Bharat dulu tinggal. Lalu Bharat pergi dengan Paltras ke rumah pria tersebut. Saat sampai, ternyata rumah tersebut adalah rumah Rupala, teman Susi. Terlihat Vasan, suami Rupala, keluar dari sana dengan mobilnya. Paltras mengatakan jika Vasanlah yang menjadi penumpangnya malam itu. Lalu Sin pun kembali flashback pada malam kejadian itu, di mana Vasan mendatangi rumah Anita yang menjadi selingkuhannya. Namun Vasan sebenarnya adalah target dari Anita dan Ganesh. Kedatangan Vasan malam itu untuk memberitahukan Anita jika seseorang memerasnya karena memiliki video intim mereka. Pria yang memerasnya adalah Ganesh, namun Vasan tidak tahu itu. Tetapi Vasan justru mencurigai Anita karena video itu direkam di rumah Anita, sedangkan Vasan tidak merekamnya. Vasan lalu menodong Anita dengan senjata. Akan tetapi Ganesh juga ada di sana dan langsung membius Vasan dari belakang hingga pingsan. Lalu mereka pun pergi dari sana. Di mobil, Ganesh ditelepon oleh Maya yang mengatakan jika pendrive Ganesh ada padanya. Ia pun telah melihat isinya. Lalu Maya pun meminta bagian yang sama dari hasil memeras Rupala. Itu membuat Ganesh ingin menyingkirkannya. Sementara itu, Vasan ketika sadar, ia pun langsung pergi dari sana dengan mobilnya. Tetapi di tengah jalan, mobilnya mogok. Ia pun terpaksa naik bajai dan pergi ke rumah Maya untuk mencari Anita. Vasan pun masuk ke dalam, tetapi tidak lama kemudian, ia keluar lagi dari sana dan pergi dengan bajai. Esok harinya, Ganesh kembali menelepon Vasan, mengatakan jika ia juga memiliki video buku Rupala yang sudah ia kirim ke WhatsApp Vasan. Ganesh kembali meminta uang jika Vasan tidak ingin videonya disebar. Karena takut reputasinya hancur, Vasan pun terpaksa mengikuti kemauan Ganesh. Vasan lalu membawa uang yang diminta Ganesh, lalu pergi dari rumahnya untuk menemui Ganesh. Di waktu yang sama, saat Bharat tiba di rumahnya, Bharat lalu menyuruh Paltras untuk mengikutinya. Vasan pergi ke sebuah pabrik yang tak terpakai sesuai perintah Ganesh. Bharat mengikutinya ke sana. Lalu Bharat menyuruh Paltras untuk pergi. Setelah itu, Ganesh dan Anita menemui Vasan.
karena uang yang dibawa Fasan jumlahnya tidak sesuai dengan yang diminta Ganesh, membuat Ganesh marah dan menyerang Fasan. Ganesh pun mengancam jika sisa uangnya tidak diserahkan malam ini, maka ia akan menyebarkan video istri Fasan esok hari. Saat Ganesh ingin masuk ke mobil, ia pun melihat Bharat yang melihat mereka dari atas gedung. Ganesh dan Anita pun langsung mengejar dan mencari Bharat. Tetapi saat bertemu dan saling menyerang dan memukul, Ganesh yang mencoba menembak Bharat, justru tembakannya malah mengenai Anita yang ada di belakang Bharat, yang membuat Anita tewas di sana. Ganesh pun murka dan mengejar Bharat, namun Bharat justru mendorong dan memukul Ganesh hingga keluar gedung. Bharat pun mengambil dan menyimpan pendrive Ganesh yang terjatuh. Ketika Ganesh ingin menyerang Bharat, Ganesh justru ditembak oleh Fasan yang kembali ke sana, hingga Ganesh pun terjatuh dari atas gedung dan mati. Sebelum Fasan pergi, Bharat memberitahukan yang sebenarnya pada Fasan tentang istrinya. Ketika saat Bharat menyuruh Palraj mengikuti mobil Fasan, ternyata ia turun dan ia menyuruh Palraj sendiri yang mengikuti Fasan, lalu menghubunginya jika sudah sampai. Bharat justru masuk ke rumah Fasan, menemui Rupala yang sedang menelepon Ganesh. Bharat pun menampar Rupala dan mengatakan kalau ia mengetahui segalanya jika rekaman itu diambil di rumah Maya. Sedangkan Rupala mengatakan jika rekaman itu diambil oleh Ganesh di rumahnya. Bharat pun marah dan menyuruh Rupala mengatakan yang sebenarnya. Ternyata kejadian yang sebenarnya, Anita adalah teman Rupala. Rupala pun mengetahui pekerjaan kotor Anita. Karena itulah Rupala menemui Anita, meminta mereka untuk menjebak Fasan dengan video intim lalu memerasnya. Anita dan Ganesh akan mendapatkan komisi 10% dari uang tersebut, tetapi Ganesh justru berencana untuk mendapatkan semua uangnya. Karena itulah Ganesh membuat rencana lain, yaitu saat Rupala datang menemui Anita, Anita pun memberikan obat tidur ke dalam minuman Rupala. Ketika Rupala tertidur, Ganesh pun menyuruh Anita untuk membuka pakaian Rupala dan merekamnya. Lalu mereka pun menggunakan video itu untuk memeras Fasan. Rupala sangat marah saat menemui mereka di pantai karena mereka telah menipunya. Hingga malam hari, ia tidak sengaja melihat Bharat dan Susi yang juga berada di pantai sedang mencari Ganesh. Karena itulah Rupala berpura-pura ingin menenggelamkan dirinya ke laut untuk mendapatkan perhatian Susi dan Bharat, lalu mengarang cerita. Kemudian menunjukkan foto pria yang telah menipunya, yaitu Ganesh. Rupala pun mengatakan jika sudah banyak pengusaha yang menjadi mangsa mereka. Mendengar itu, Fasan pun sangat terkejut. Setelah itu, Bharat menunjukkan pada Fasan rekaman kesaksian Rupala, di mana Rupala memberitahukan modus operan dan penipuan Ganesh, Anita, dan Maya, di mana mereka menargetkan orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas sebagai korban pemerasan. Rekaman itu pun sampai kepada polisi. Di rekaman itu juga, Rupala mengatakan jika Ganesh adalah orang yang serakah, Ganesh pasti membunuh Maya, karena malam itu Maya meminta bagiannya. Lalu terlihat kejadian saat Ganesh menembak Maya di rumahnya. Karena kesaksian Rupala ditambah bukti-bukti kuat yang polisi temukan, di mana polisi menemukan ponsel Maya yang diambil oleh Ganesh setelah membunuh di kamar Ganesh, ditambah kesaksian Murugesan yang melihat Ganesh di tempat pembunuhan. Yang paling penting adalah polisi menemukan senjata yang digunakan menembak Maya berada di mobil Ganesh. Karena bukti itulah polisi menetapkan Ganesh sebagai pembunuh Maya. Di akhir film, saat Wijayanti menelepon Bharat yang sedang berada di panti asuhan, kita justru diperlihatkan kejadian yang sebenarnya pada malam itu, di mana setelah mendapatkan alamat Ganesh dari Rupala, Bharat langsung pergi ke sana. Sedangkan di rumah itu, Maya sedang melihat isi dari pendrive Ganesh. Ia pun langsung menelepon Ganesh. Ternyata Maya menelepon Ganesh bukan hanya meminta bagiannya dari memeras Rupala, tetapi juga wanita lain yang akan diperas oleh Ganesh, yaitu Susi. Ternyata saat Susi pingsan di rumah sakit, Ganesh membuka pakaian Susi dan merekamnya. Rekaman itu juga ada di pendrive Ganesh. Karena itulah Ganesh ingin menyingkirkan Maya. Lalu saat Bharat tiba di sana, ia pun bertanya tentang Ganesh kepada Maya. Maya yang mengetahui Bharat adalah kekasih Susi. Ia pun mengatakan pada Bharat kalau Bharat salah rumah jika ingin mengambil video Susi, karena Ganesh tidak ada di sini. Saat itulah Bharat mengetahui kalau Ganesh juga telah merekam Susi. Bharat lalu memaksa masuk mencari pendrive-nya di sana. Maya justru naik ke lantai atas, mengambil senjata. Tetapi Bharat merebut senjata itu dan membuangnya.
Lalu saat Barat memeriksa komputer Maya, Maya pun mengambil pisau dan ingin menusuk Barat. Tetapi Maya lebih dulu ditembak oleh seseorang dari belakang. Orang itu ternyata Susi, yang malam itu ikut bersama Barat mencari Ganesh. Karena panik, Barat lalu membuang senjata tersebut, kemudian pergi dari sana. Tetapi di tengah jalan, Barat teringat dengan rekaman video Susi. Barat langsung menghentikan mobil, mengatakan pada Susi kalau sidik jari Susi ada di senjata. Barat akan kembali mengambil senjata tersebut untuk menyembunyikan pembunuhnya. Lalu Barat mengantar Susi pulang. Ia kembali ke sana. Saat kembali, ia berpapasan dengan Murugesan. Saat masuk, Barat pun melihat jika senjatanya sudah berubah. Itulah sebabnya ia mencari Murugesan untuk mengambil senjatanya, lalu menyimpan senjata itu di mobil Ganesh, sehingga tanggung jawab pembunuhan ada pada Ganesh sesuai rencana. Polisi pun menetapkan Ganesh sebagai tersangka penembakan Maya, dan film pun berakhir.